Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita awali bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk perkuliahan hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai akuntansi murabahah. Ya, akuntansi murabahah. Untuk akuntansi ini diharapkan nanti setelah selesai perkuliahan ini, teman-teman bisa mengetahui apa itu akuntansi murabahah, kemudian syarat rukunnya juga bisa pahami. Kemudian nanti untuk dasar hukumnya, dalil-dalilnya nanti teman-teman juga bisa baca di Al-Quran ya, di rumah jaga Al-Qurannya, termasuk terjemahannya. Kemudian bagaimana proses akuntansinya? Nah, itu yang paling penting juga. Ya, sebagai orang akuntansi mesti paham akuntansi murabahah ini. Baik, saya izin share materinya untuk akuntansi murabahah. Ya, akuntansi murabahah. Ya. Apa itu akuntansi murabahah? Ya. Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Ya, jadi ingat bahwa di sini harga produksi dan juga keuntungan itu antara penjual dan pembeli itu harus sepakat ya, disepakati bersama. Jadi di sini pembeli tahu harga pokoknya, harga produksinya, begitu tahu mereka. Ya. Nah, akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli di mana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual pada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank atau sebagai marginnya, tambahannya. Ya. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. Jadi di sini untuk akad murabahah ini, nasabah itu mengetahui harga awalnya, harga dasarnya. Misalkan harga produk A, misalkan tadinya Rp100, kemudian dijual ke nasabah Rp110. Maka nasabah itu mengetahui tadinya itu harganya itu ada Rp100, kemudian bank ngambil untung sebesar Rp10. Seperti itu. Ya. Nah, dasar hukum murabahah itu berdasarkan Dewan Syariah Nasional nomor 04 DSN MUI tahun 2000. Sedangkan untuk ayat Al-Qur'annya ada beberapa ayat yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam akad murabahah ini, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275 dan 280, serta Al-Maidah ayat 1. Nanti teman-teman silahkan buka Al-Quran dan juga terjemahnya ya dari ayat tersebut. Berikutnya mengenai keunggulan dari akad murabahah ini. Ya. Yang pertama, transaksi murabahah lebih transparan. Kenapa transparan? Karena nasabah atau calon debitur atau debitur nantinya itu dia mengetahui harga dasar atau harga pokoknya atau harga awal produk yang dia beli. Misalkan saya mau kredit motor di BPR misalkan, ya, saya tahu harga motor awal itu berapa, misalkan 10 juta. Kemudian BPR jual ke saya menjadi 13 juta misalkan. Jadi saya tahu harganya awalnya 10 juta, BPR mengambil untung atau ingin mendapat keuntungan sebesar 3 juta rupiah dari saya. Kalau saya sepakat berarti saya akan terjadi jual beli kan begitu. Tapi kalau nggak sepakat ya mungkin nanti akan bisa melakukan tawar menawar ya.
Kemudian yang kedua, mengutamakan kepentingan dua pihak. Jadi di sana kan ada tawar-menawar dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, ya. Menggunakan sistem balas jasa, bukan bunga. Balas jasa di sini adalah karena bank sudah memberikan apa itu kemudahan buat nasabahnya, baik itu berupa modal maupun produk yang ia tadi, yang ia harapkan kan gitu ya. Misalkan pengen motor, ya itu kan bank sudah memberikan kemudahan bagi saya untuk punya motor, sehingga saya istilahnya memiliki kewajiban ya untuk memberikan tadi ya sesuai dengan harga jual belinya tadi. Ya, ada tambahan di sana, ada margin di sana, ada profit di sana, ya, bukan bunga ya. Keuntungan bisa dinegosiasikan. Sekali lagi, keuntungan dalam akad murabahah ini bisa dinego ya. Jadi misalkan Bang tadi mengharapkan dari saya 13 juta ya motornya, ya, saya bisa nego. Jangan mahal-mahal lah gitu. Misalkan gimana kalau 20 juta saja atau 12 juta 500 saja misalkan. Itu bisa dinego antara bank dengan pihak pembeli atau nasabahnya. Angsuran bond juga sesuai dengan kesepakatan, apakah bulanan atau mungkin bisa 3 bulanan dan sebagainya, terserah kesepakatan mereka ya. Kalau mungkin dalam eh, apa itu BPRS atau mungkin lebih kecil lagi koperasi syariah, ya mungkin tidak perlu nunggu bulanan. Ya, koperasi-koperasi syariah itu dia bisa jadi harian atau mingguan angsurannya, karena biar dirasa ringan kan gitu oleh nasabahnya. Itu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Ya, jadi barang yang dia beli, yang jual beli tadi itu bisa barang produktif atau barang-barang konsumsi. Jadi misalkan barang untuk modal, misalkan kendaraan untuk transportasi atau untuk modal transportasi itu bisa. Atau mungkin ya tadi untuk konsumsi bisa juga. Ya, penting barang-barang itu yang bisa dijual belikan tentunya ya, ada nilainya. Ya. Ini ada sebuah tambahan ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ya, dari sahib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh. Nah, ini al-murabah adalah jual beli tangguh ini ya. Kemudian mudharabah, mari kita pelajari, yaitu bagi hasil, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Maksudnya gimana? Yaitu bersikap hemat ya, campur gandum dengan tepung. Jadi biar lebih hemat, biar tidak terlalu boros. Kalau gandum semua mungkin mahal. Nah, tapi kalau dicampur dengan tepung, dia akan lebih murah harganya jatuhnya. Tapi untuk keperluan rumah, ya nggak boleh dijual. Kalau dijual itu berarti nanti ada unsur khawatir, ada unsur penipuan, ya kan. Tapi untuk keperluan rumah tangga itu boleh kita bersikap hemat, ya efisien. Tentunya ini adalah akan mendatangkan tadi keberkahan, ya kata Rasulullah seperti itu. Jadi jual beli tangguh termasuk ini, warobah ini. Kemudian mudorobah, ya, mari kita pelajari yaitu kerjasama antara mudorib, ya, dengan sohibul mal, ya. Kemudian di sini yang ketiga adalah mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, biar hemat, ya, efisien, ya. Hadis lewat Ibnu Majah. Berikutnya kita masuk di jenis-jenis mudorobah. Ada dua macam jenis pembiayaan murabah ini. Yang pertama yaitu murabah dengan pesanan. Maksudnya gimana? Yaitu eh, murabahah dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi, skema akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas jual kepada pembeli dengan transparansi harga. Tadi ya, kan Bang nggak mungkin dong sedia jualan mobil juga gitu kan. Ternyata ada yang nasabah mau beli mobil, dia menyampaikan siapa yang beli mobil, misalkan mobil produk A, modelnya X, nah, tipenya ini, ya harganya harga jualnya biasanya sekitar sekian gitu kan. Nah, nanti bank akan mencarikan. Nah, kemudian setelah dapat, bank akan menjual kepada nasabah produk tersebut sesuai dengan yang diminta, tapi dengan harga tentunya ditambah keuntungan atau tambah dengan margin. Ya, itulah murabahah dengan pesanan. Yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan.
Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produknya telah tersedia. Jadi nggak perlu pesanan, nanti produknya sudah sedia dan brand bisa langsung menjual produk tersebut. Ya. Ini terdapat syarat dan rukun murabahah. Nanti teman bisa baca sendiri untuk syarat-syaratnya, ya. Dan rukunnya seperti dengan akad yang lain atau pembiayaan yang lain, ya ada penjual, pembeli, ada objeknya. Yang jual beli itu apa? Yang jual beli itu harus ada ya. Nggak boleh objeknya itu fiktif, nggak boleh ya. Harus jelas objeknya apa. Kemudian harga itu pasti ya sepakati tadi dan ijab kabul ya. Nah, apa manfaatnya dan risiko dari akad atau pembiayaan murabahah ini ya. Manfaat murabahah bagi bank adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Ya, karena bank membeli dulu dari supplier, kemudian menjual kepada nasabah, maka di situ muncul namanya selisih yang berupa keuntungan bagi bank. Ya. Selain itu, sistem ini sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi pada bank syariah. Nah, sistem ini adalah sistem jual beli, maka sangat mudah bagi bank untuk mengadministrasikannya ya. Jadi harga belinya berapa, jualnya berapa, sedihnya adalah merupakan keuntungan bagi bank. Ya, sangat simpel ya akad merubahan ini. Makanya ini paling paling sering sebenarnya digunakan oleh bank ya untuk operasional atau memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Namun demikian juga ada beberapa risiko dari akad ini, yaitu adanya kelalaian misalkan atau default, kemudian ada fluktuasi harga komparatif. Nah, tadi misalkan ternyata harganya eh, apa ya naik turun pada saat pesan harganya misalkan pas tinggi, pas jual ke nasabah harganya turun. Nasabah maunya kan harganya pas turun kan gitu, nggak mau harga yang mahal kan begitu. Nah, ini bisa menjadi keuntungan nanti yang diharapkan bagi bank itu menjadi kecil atau tidak sesuai yang diharapkan. Atau juga bisa jadi penolakan nasabah. Nah, nasabahnya tadi ternyata harganya pas ditawarkan terlalu tinggi. Ya, pas dapat barangnya ternyata terlalu tinggi. Bisa jadi kan, karena akadnya belum ditandatangani kan, emang belum ada sepakatan, barangnya belum ada tadinya. Nasabah nggak jadi, nolak gitu kan. Saya nggak mau beli barangnya nggak jadi. Karena sekarang harganya udah sangat turun, sangat rendah gitu. Atau mungkin karena ada barangnya cacat misalkan. Ya, itu bisa jadi kan, ada penolakan. Dan biasanya risiko yang berikutnya tentunya barang tadi itu atau produk yang diperjualbelikan itu bisa dijual oleh nasabah. Karena pada saat akad kan sudah pindah tangan ke nasabah. Jadi sangat mungkin barang itu bisa dijual oleh nasabah ya. Sehingga bisa merugikan kalau nasabah lalai itu bisa merugikan pihak bank. Ini ada beberapa manfaat dan risiko daripada akad murabahah. Berikutnya aplikasi dalam perbankannya bagaimana? Ya. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank syariah itu bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank sesuai dengan kesepakatan. Tadi ya, jadi adanya kelebihan ataupun keuntungan bagi bank. Ya. Kepemilikan barang akan berpindah pada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Jelas ini ya, tadi ya. Jadi di sini kepemilikan akan berpindah tangan segera ya setelah akad itu ditandatangani. Yang tadinya masih milik bank, setelah akad ditandatangani maka barang itu pindah tangan menjadi milik pembeli atau nasabah. Ya. Nah, kita masuk contoh ya. Contoh soal, contoh akuntansinya ya. Saya kira teman-teman sangat paham atau mudah ini cara memahaminya ya. Di sini Pak Badu membutuhkan penambahan armada bus dengan pembiayaan murabah dari bank. Jadi Pak Badu perlu tambahan bus nih.
Nah, sehingga dia mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank syariah. Proses singkatnya adalah sebagai berikut. Harga beli bus 1 miliar dan sesuai kesepakatan, bank syariah meminta keuntungan sebesar 20%. Maka harga jualnya menjadi 1,2 miliar. Berarti di sini harga 1,2 miliar disepakati ya teman-teman ya. Disepakati bahwa utang, sehingga utang muncul sebesar 1,2 miliar tersebut akan dilunasi selama 12 bulan. Sehingga cicilan tetap Pak Badu kepada bank syariah tersebut sebesar 1,2 miliar dibagi 12 bulan dan 1 bulannya itu sekitar 100 juta rupiah per bulan. Jelas ya, sangat mudah saya kira ini. Karena itu ini sistemnya jual beli ya. Ya, jual beli kalau di akad ini adalah masuk akad murabahah. Jadi akad jual beli murabahah. Bagaimana akuntansinya? Kita lihat akuntansinya. Nah, sangat simpel teman-teman akuntansinya. Pada saat pembelian, maksudnya pembelian itu adalah pada saat bank membeli bus ya. Jadi akadnya ada bank itu membeli bus pertamanya. Ya, jadi harus menyediakan bus dulu. Jadi harus membeli bus dulu banknya. Sehingga bank memiliki persediaan senilai 1 miliar rupiah. Ya, 1 miliar rupiah. Dan pakai uang kas sehingga kas di bank itu berkurang atau dikredit sebesar 1 miliar rupiah. Ya, ingat di sini pada saat ini bank ya, bank membeli ya, pembelian persediaan masuk persediaan ya, tadi bus tadi seharga 1 miliar dan pakai uang cash sehingga kasnya kredit sebesar 1 miliar rupiah. Nah, berikutnya adalah penjualan ke nasabah. Nah, berikutnya dijual ke nasabah. Karena tadi sepakati keuntungannya, bank minta keuntungan 200 juta rupiah dan Pak Badu itu menyepakati atau menyetujui, maka pada saat dijual ke Pak Badu, maka jurnal di bank, ya debitnya adalah piutang murabahah atau murabahah ya sebesar 1 miliar 200 juta rupiah di debit. Kenapa piutang? Karena ini kan jualnya ke nasabah ke Badu kredit sistemnya, maka disebut dengan piutang ya. Piutang murabahah 1,2 miliar. Kemudian tadi karena bank punya persediaan bus, ya masa busnya di bank nggak dijual-jual gitu kan? Memang jualan bus kan enggak. Maka sesuai pesan Pak Badu langsung dijual ya, langsung dijual Pak Badu dan persediaan busnya dikredit sebesar 1 miliar rupiah ya. Jadi persediaan tadi berupa bus tadi kredit sebesar 1 miliar rupiah. Ada selisih berapa? 200 juta rupiah merupakan keuntungan bank. Jadi keuntungan murabahah sebesar 200 juta rupiah. Nah ini teman-teman. Jadi keuntungan langsung dibukukan di awal sebesar 200 juta rupiah. Kemudian gimana jurnalnya pada saat pembayaran cicilan per bulan? Nah, sangat mudah tentunya, teman-teman sangat paham saya kira. Pembayaran per bulan, pembukaan banknya adalah tiap bulan misalkan bayar 100 juta. Kas di debit, ya, kas bank bertambah kan, di debit sebesar 100 juta rupiah. Dan yang berkurang apa? Tadi piutang murabahahnya, otomatis ya. Pada saat kas apa itu piutang dibayar, ya piutangnya berkurang kan gitu. Jadi kas bank bertambah 100 juta rupiah dan piutang murabahah berkurang senilai 100 juta rupiah. Nah, itu teman-teman. Sangat simpel ya untuk transaksi atau akad murabahah ini dan akad ini itu mungkin paling banyak digunakan di perbankan ya ya selain akad yang lain juga karena ini paling mudah paling simpel ya dan juga keuntungannya itu pasti bagi bank. Kenapa? Kan jual beli ya kan ketahuan pasti ya. Pengen untungnya tadi 20% ya segitu untungnya. Ya, kalau mudharabah kan nggak tahuan atau ketahuan karena dia bagi hasil kan. Jadi hasilnya itu berapa baru dibagi, namanya bagi hasil. Tapi kalau murabah ini sudah ketahuan dari awal. Bank mengharapkan keuntungan sekian, ya sekian persen dari tadi pembiayaan yang diberikan. Nanti baru nanti diketahui berapa nilai jual atau harga jual
dari bank kepada nasabahnya. Nah, udah, terima kasih. Demikian materi kita, teman-teman, untuk akad murabahah atau transaksi murabahah ya, yang merupakan transaksi jual beli ya di perbankan syariah ya, akuntansi syariah itu akuntansi murabahah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita akhiri. Silakan bertanya. Bapak, saya izin bertanya. Oh iya, siapa Iza mau tanya, silakan Iza. Dalam praktiknya mungkin nggak sih Pak, produk murabah marginnya lebih tinggi dari bunga bank konvensional? Dalam prakteknya marginnya, tapi ya keuntungan ya itu ya bisa terjadi. Jadi memang beberapa apa itu salah satu yang ada beberapa istilahnya mungkin ketidakpuasan mungkin ya, tapi bukan ketidakpuasan, tapi sangat mungkin karena di sini kan margin yang diharapkan dari bank itu kan berdasarkan tawar menawar tadi ya, tawar menawar antara bank dengan istilahnya dengan pembelinya ya. Bank tentunya pengen mengharapkan atau sangat mengharapkan keuntungannya tinggi sehingga dia akan menjual dengan harga yang relatif tinggi. Tapi di sana pembeli itu punya hak untuk menawar, melakukan penawaran gitu. Jangan terlalu tinggi lah misalkan. Jadi ada tawar menawar di sana. Dan hasil tawar-menawar itulah nanti yang akan disepakati untuk kemudian dijadikan berdasar berapa yang harus dibayar tiap bulannya atau diangsur tiap bulannya ataupun mungkin tiap berapa waktunya gitu ya. Dan angsuran ini itu bisa jadi kalau dibandingkan dengan sistem bunga di bank konvensional ya, kalau ada yang membandingkan tuh ada yang mengatakan ternyata hasilnya ada yang lebih tinggi, namun juga tidak sedikit yang hasilnya lebih rendah. Jadi sebenarnya itu masih biasanya juga di rata-rata ya. Bank nggak mungkin ngambil untung terlalu tinggi, nggak mungkin. Pasti nanti akan kalah bersaing dengan bank yang lain kan. Ini kan proses bisnis ya kan. Bisnis pasti ada namanya mempertimbangkan adanya persaingan. Ya, kalau terlalu tinggi minta marginnya, keuntungannya, bisa jadi pembelinya nggak mau kan. Nggak jadilah pinjam di bank itu atau minta pembiayaan di sana karena marginnya sangat tinggi. Jadi sana nasabah ataupun pembeli punya hak ya, punya hak untuk menolak tadi ya. Nah, maka dari itu di sana ada sepakatan dulu berapa harga jualnya dan nasabah tahu berapa harga beli barang itu ya. Jadi di sini kalau tadi saya contohkan adalah sebuah kendaraan misalkan, itu bisa untuk produk yang lain. Misalkan teman-teman nanti mau beli rumah misalkan, itu bisa ngajukan rumah ke bank syariah. Nah, di sana teman-teman udah tahu harga rumah awalnya itu misalkan 500 juta, gitu kan. Kemudian ajukan ke bank syariah. Nah, bank syariah nanti akan melakukan pembelian, ya. Akad awalnya adalah bank syariah akan melakukan pembelian rumah itu, ya. Setelah itu kemudian akan dijual ke teman-teman. Tapi teman-teman ada kemudahan bisa membayar secara angsuran misalkan 5 tahun atau bahkan 10 tahun atau lebih gitu kan. Sehingga tadinya yang rumah itu harganya hanya 500 juta ya, karena bank ingin mendapatkan keuntungan bisa jadi dijual ke teman-teman harganya 600 juta misalkan. Tapi dibayar dalam waktu 10 tahun misalkan. Nah, teman-teman nanti tinggal setuju atau tidak kan itu, sepakat atau tidak. Kalau sepakat tinggal tanda tangan akad ya, kemudian bulan berikutnya tinggal mengangsur. Nah itu. Tapi kalau belum sepakat, teman-teman semua nanti bisa bisa menawar. Jangan segitulah, bisa nggak turun misalkan 590 juta atau 580 juta begitu. Nah, inilah kelebihan ya pembiayaan murabahah dibanding sistem bunga. Karena di sini teman-teman bisa nawar ya. Kalau memang itu dirasa masih terlalu tinggi, silahkan untuk ditawar. Dalam arti supaya bisa diturunkan harganya. Karena jual beli kan boleh nawar. Masa jual beli boleh nawar kan gitu ya. Jadi murabahah adalah akad jual beli yang sistemnya angsuran ya. Demikian Iza, bisa jelas saya kira ya. Baik, terima Bisa kasih. Pak, terima Baik, kasih. terima kasih. Baik teman-teman, saya kira demikian karena waktunya sudah habis. Kalau masih ada pertanyaan lainnya, nanti silahkan tanyaan disampaikan di WA Group
Nanti insya Allah akan saya jawab. Dan izin share untuk post testnya ya, teman-teman silakan post testnya di foto atau di screenshot ya. Ini materinya post test ya. Pak Budi mau beli motor nih ceritanya. Jadi nanti silakan di foto di atau screenshot. Kemudian jawabannya bisa dikirim ke Google Drive biasa yang tugas pretest maupun post test yang tersedia. Cukup ya, jelas ya. Baik teman-teman, demikian untuk kuliah kita hari ini. Kita akhiri bersama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Dan sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di WA Group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat balik kembali ya saat langsung off ya. Makasih.